Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Dalam hati ya. Baik. Kalau sudah, silakan buka bukunya halaman 164. Ayo mengamati gerakan sikap kapal terbang. Made sangat senang menikmati keindahan Desa Panglipuran. Selain berhawa sejuk, Desa Panglipuran sangat cocok sebagai tempat berlatih senam. Made melakukan latihan sikap kapal terbang bersama kakaknya. Bagaimanakah gerakan sikap kapal terbang yang dilakukan Made? Mari kita pelajari. Ayo kita berlatih gerak keseimbangan. Mulailah dengan lari keliling halaman. Kemudian lanjutkan dengan senam pemanasan. Latihan pertama adalah variasi berdiri satu kaki. Berdirilah dengan bertumpu pada satu kaki. Angkatlah kaki yang lain dengan menekuk ke depan dan ke belakang. Lakukan gerakan dengan kaki tumpu bergantian. Kita lanjutkan halaman 165. Lanjutkan dengan sikap kapal terbang. Tetaplah berdiri dengan satu kaki. Condongkan badan lurus ke depan. Kaki yang lain diangkat lurus ke belakang. Kedua lengan direntangkan ke samping. Jagalah keseimbangan, jangan sampai terjatuh. Lakukan dengan kaki tumpu bergantian. Baik teman-teman, ini salah satu latihan senam melatih keseimbangan. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Insya Allah mudah ya. Baik, kita lanjut. Ayo lakukan berlatih permainan engklek. Sekarang berlatih berjalan satu kaki. Berjalan satu kaki disebut juga engklek. Sikap awal berdiri tegak. Satu kaki ditekuk ke belakang. Peganglah dengan tanganmu. Kemudian berjalanlah dengan cara melompat-lompat satu kaki. Lakukan dengan kaki tumpu bergantian. Jagalah keseimbangan supaya tidak terjatuh. Baik, kamu bisa mempraktikkan permainan engklek bersama teman-temanmu. Mungkin kalau bahasa teman-teman ini apa ya? Ya, jinjit teman-teman ya. Teman-teman kalau permainan teprak ada yang pernah mungkin atau yang lain sebagainya itu dengan menggunakan satu kaki lompat-lompatan. Ini disebut permainan engklek. Baik, kita lanjutkan. Ayo mencari tahu. Ini kita masuk ke materi PPKN. Baik, mohon disimak. Kebiasaan menabung sangat baik untuk masa depan kita kelak. Biasakan menabung sejak kecil. Memiliki sikap gemar menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Adakah perilaku lain yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kelima. Yang pertama, selalu berhemat dalam setiap penggunaan kebutuhan hidup. Baik, contohnya misalkan teman-teman ya di rumah ada yang suka jajan. Wah, tentu. Iya, baik. Ketika teman-teman dikasih uang jajan atau diberi uang jajan oleh ayah ataupun mama, misalkan Rp5.000, diusahakan jangan sampai dihabiskan semua. Teman-teman bisa pakai uang tersebut 3.000 misalkan, 2.000-nya teman-teman bisa tabung. Buat apa? Ya, bagaimana teman-teman mungkin kumpulkan sedikit demi sedikit buat beli sepatu baru, buat beli tas baru atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berupaya bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas atau pekerjaan di rumah dan sekolah. Baik teman-teman, tiap hari teman-teman selalu
mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Ya, baik itu tahfiz, ya. Teman-teman diusahakan untuk menyelesaikannya semampunya. Ya, seperti kemarin misalkan doa membasuh muka, misalkan teman-teman baru hafal setengah, ya, berusaha bismillah. Atau mungkin mengerjakan tugas tema, silakan teman kerjakan sendiri. Kalau tidak bisa, langsung tanya ke ayah atau ke mama. Intinya adalah berupaya bekerja keras, ya, untuk menyelesaikan. Bisa teman-teman, ya. Baik, yang ketiga, bertutur kata, berpenampilan, dan berperilaku yang sederhana dan wajar. Teman-teman mudah-mudahan selalu bertutur atau berucap yang baik, ya, baik dengan orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Dan dari segi penampilan nih, ya, teman-teman, cara berpakaian misalkan sekolah, ya, sepantasnya. Apalagi misalkan teman-teman main ke mall, ya, sepantasnya saja, yang sesuai. Kemudian juga berperilaku yang sederhana saja. Teman-teman ketika jalan-jalan atau sedang silaturahmi, ya, bertamu ke rumah nenek ataupun ke rumah saudara, apalagi yang belum kita kenal, teman-teman harus menjaga sikap. Seperti apa? Contoh misalkan ketika silaturahmi ke suatu tempat, ke rumah saudara yang mungkin teman-teman belum terlalu kenal gitu, ya, saudara jauh. Ketika disuguhi makanan atau cemilan, kebetulan cemilan tersebut, ya, yang teman-teman suka, ya, teman-teman langsung diambil, ya, padahal belum dipersilahkan. Nah, baik, itu juga salah satu contoh perilaku sederhana, ya. Yang terakhir, nomor 4, mengembangkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Baik, ini teman-teman bisa dilakukan di rumah atau mungkin di sekolah dan lain sebagainya. Baik, cukup. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan. Baik, halaman 194. Mengukur jarak. Ahmad mengukur jarak dari pintu masuk kebun binatang ke pusat informasi. Jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih 250 meter. Jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi 5000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Ahmad dari pintu masuk ke pusat informasi? Baik teman-teman, mungkin ada yang belum paham maksudnya. Jadi Ahmad ingin mengukur jarak, ya, dari pintu masuk gerbang kebun binatang ke pusat informasi. Nah, teman-teman, sebelum ke pusat informasi, teman-teman akan melewati kandang cendrawasih. Nah, mengapa di situ ditulis jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih 250? Jadi Ahmad harus mengukur dulu tuh dari pintu masuk ke kandang cendrawasih. Jaraknya 250. Kemudian setelah itu baru Ahmad mengukur jarak dari kandang cendrawasih ke pusat informasi. Ternyata 5000 cm. Teman-teman yang tanya apa? Yang ditanya berapa meterkah jarak yang ditempuh? Berarti ada satuan yang harus kita ubah, yaitu jarak dari kandang cendrawasih ke pusat informasi. Berapa teman-teman? 5000 cm. Sekarang kalau kita ubah menjadi satuan meter, jadi berapa? Kalau 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi kalau 1000, iya betul, 10 meter. Kalau 5000 cm sama dengan, betul, good job, 50 meter. Yang tadinya 5000 cm diubah ke satuan meter menjadi 50 meter. Baik, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Berarti jawabannya, perhatikan,
jarak 2, maksudnya kandang cendrawasih ke pusat informasi sama dengan 5000 cm diubah menjadi sama dengan 50 meter. Centimeter diubah ke meter. Teman-teman tulis di buku jarak tempuh sama dengan jarak 1 ditambah jarak 2. Berarti di bawahnya sama dengan jarak 1 itu tadi berapa? 200 m, 200 meter ditambah jarak 2. Jarak 2 tadi berapa? 5000 cm yang telah diubah, yang sudah diubah ke satuan meter menjadi 50 m. Sama dengan berapa teman-teman? Ya tinggal ditambahkan saja, 250 ditambah 50 sama dengan 300. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad adalah 300 meter. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mudah-mudahan sampai sini dapat dipahami bersama. Selanjutnya buka halaman 195. Ayo mencoba berlatih menghitung jarak. Kerjakan soal-soal berikut. Baik teman-teman, ini tugasnya silahkan diisi sebisa mungkin ya, semampunya ya, 5 soal ya teman-teman ya. Baik, oke teman-teman, mungkin Pangga akan cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mau melihat video pembelajaran. Kurang lebihnya Pangga mohon maaf pada ayah dan mama di rumah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.